tidak ada titik juga. April ini karena keluar masuk ya. Enggak Bu, di sini sinyalnya ya begitu Bu, ndak stabil. Iya, makanya sering keluar masuk saya ingat. Kak Fatma mana ini enggak keluar juga, tapi ini ada kok akunnya. Sudah Alivia saja. Alivia? Ada Alivia? Bisa Alivia? Oh, terlempar juga ini. Alivia? Oke. Eka itu Bu, sinyalnya juga agak susah soalnya mendung. Mendung. Iya. Ini tetangganya ya. Oke, siapa yang kira-kira bersedia untuk menjadi moderator? Alfi bersedia, Alfi? Oh baik Bu, Ya, silakan dimulai aja Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertugas menjadi moderator untuk presentasi kelompok 5. Baiklah, pertama-tama saya mempersilakan kelompok 5 untuk menayangkan video pembuatan membernya. Silakan kelompok 5. Silakan kelompok 5 bisa memutar videonya. Mohon maaf Bu, apa sudah terdengar suaranya? Suaranya Tidak belum. terdengar. Gambarnya sudah. Sudah terdengar tadi suaranya. Masih belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memberikan tutorial. Iya, sudah terdengar. Bisa dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan memberikan tutorial tentang pembuatan mind map.
Kelompok kami terdiri dari Zeni Utami, Navita Dwi Suryani Adi, Saskia Rama Aulia, dan Anggita Eka Marlini. Dalam pembuatan mind map, yang pertama kita harus menyiapkan kertas karton, penggaris, pensil, penghapus, gunting, kertas HVS, serta spidol warna-warni. Referensi buku yang kita gunakan adalah Sistem Pengendalian Manajemen edisi 12 oleh Robert M. Anthony. Hal pertama yang kita lakukan, membuat konsep berdasarkan materi yang ada pada buku. Setelah kita membuat konsep tersebut, maka kita aplikasikan tulisan tersebut pada kertas ABS. Lalu kita gunting. Selanjutnya, kita akan menulis subbab yang dibutuhkan oleh setiap materi. Subbabnya telah ditulis dengan menggunakan pensil, maka kita akan mempercantik dengan menggunakan spidol warna-warni. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan lem pada kertas HVS, lalu menempelkan kertas HVS pada kertas karton yang telah dibuat sesuai konsep. Setelah ditempelkan, maka kita akan menulis komponen-komponen yang ada pada subbab tersebut. Setelah ditulis, kita akan memberikan tahap finishing terhadap mind map yang telah kita buat secantik mungkin. Mind map siap untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Baiklah, selanjutnya yaitu menampilkan PPT-nya. Untuk kelompok 5, saya persilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen kompensasi. Kami terdiri dari Novita Dwi Suryani Adi, Zeni Utami, Saskia Rama Aulia, dan saya sendiri Anggita Eka Marlini. Dalam manajemen kompensasi akan membahas tentang penemuan penelitian atas insentif organisasi, karakteristik dari rencana kompensasi insentif pejabat korporat, teori agensi, dan insentif untuk manajer unit bisnis. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang penemuan penelitian atas intensif organisasi. Kunci untuk memotivasi orang agar berperilaku sedemikian rupa itu sehingga memajukan cita-cita suatu organisasi itu terletak pada cara insentif organisasi yang berhubungan dengan cita-cita individual. Insentif organisasi itu bisa dari insentif yang positif seperti penghargaan. Penghargaan adalah suatu hasil yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individual. Sedangkan terdapat juga insentif negatif, yaitu seperti hukuman, yaitu suatu hasil yang mengurangi kepuasan dari kebutuhan tersebut. Insentif penghargaan memiliki arti sebuah rangsangan untuk memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak mungkin diperolehnya jika tidak bergabung dengan organisasi tersebut. Insentif cenderung mendukung hal-hal berikut ini. Yang pertama itu individu cenderung untuk lebih termotivasi oleh penghargaan pendapatan potensial daripada oleh rasa takut akan hukuman, yang menyarankan agar sistem pengendalian manajemen sebaiknya berorientasi pada penghargaan. Dengan penghargaan pribadi, itu bersifat relatif atau situasional. Jika manajemen senior memberikan tanda-tanda melalui tindakannya bahwa mereka menganggap sistem pengendalian manajemen adalah penting, maka manajer operasi juga menganggapnya penting.
Individu-individu akan sangat termotivasi ketika mereka memperoleh laporan atau umpan balik mereka. Insentif menjadi kurang efektif ketika periode antara tindakan dan umpan balik atas tindakan tersebut semakin panjang. Penelitian atas insentif cenderung melakukan hal berikut. Motivasi yaitu paling lemah ketika orang tersebut merasa yakin bahwa suatu insentif tidak dapat dicapai atau terlalu mudah untuk dicapai. Insentif yang disediakan oleh suatu anggaran atau pernyataan tujuan lainnya yaitu yang paling kuat ketika manajer bekerja sama dengan atasannya untuk memperoleh angka-angka anggaran tersebut. Dalam kompensasi insentif yaitu memiliki karakteristik dan rencananya. Untuk rencana insentif jangka pendek, rencana insentif itu ada dua. Yang pertama ada rencana insentif jangka pendek, yaitu di mana total kantong bonus, jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan sekelompok pegawai yang memiliki kualifikasi dalam suatu tahun tertentu disebut dengan kantong bonus. Dalam suatu rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memberikan suara atas rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut. Tryover bukannya membayar jumlah total dari kantong bonus. Rencana tersebut mungkin memperbolehkan dilakukan tryover tahunan atas sebagian dari jumlah tersebut yang ditentukan oleh rumus bonus. Setiap tahun komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambahkan ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Metode menawarnya ada dua keuntungan. Yang pertama yaitu ada metode tersebut lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan Dewan Komisaris dapat menggunakan ada metode tersebut dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang menjadi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada berdasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Kompensasi ditunda. Itu meskipun jumlah bonus dihitung secara tahunan, pembayaran ke penerimaannya mungkin disebar ke suatu periode. Biasanya 5 tahun. Dalam sistem ini, eksekutif hanya menerima 1/5 dari bonus mereka di tahun di mana bonus tersebut diperoleh, 4/5 sisanya dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Yang kedua yaitu ada insentif jangka panjang. Dalam opsi saham adalah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaannya. Pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi, biasanya harga pasar sekarang atas 95% dari harga pasar sekarang. Manfaat motivasional yang utama dari rencana opsi saham adalah bahwa rencana tersebut mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Untuk saham Fontom, suatu rencana saham Fontom memberikan kepada manajer sejumlah saham untuk tujuan pembukuan saja. Di akhir periode yang telah ditentukan, katakanlah 5 tahun ya, eksekutifnya tersebut berhak menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi di nilai pasar dari saham tersebut. Sejak tanggal penghargaan tersebut dapat berbentuk uang tunai, lembar saham, atau keduanya.
Untuk hak apresiasi saham, suatu hak apresiasi saham itu suatu hak untuk menerima pembayaran uang tunai berdasarkan peningkatan dalam nilai saham dari suatu pemberian penghargaan sampai suatu tanggal tertentu di masa depan. Hak apresiasi saham dan saham phantom adalah jenis bonus tunai ditunda di mana jumlah bonus merupakan suatu fungsi dari harga pasar dari saham perusahaan. Untuk saham kinerjanya, di mana suatu rencana saham kinerja memberikan sejumlah tertentu saham ke seseorang manajer ketika cita-cita jangka panjang tertentu telah terpenuhi. Biasanya cita-citanya adalah untuk mencapai presentasi pertumbuhan tertentu dalam laba per saham selama periode 3 sampai 5 tahun. Selanjutnya akan diterangkan oleh Saskia Rama Aulia. Ya, untuk sebelumnya, perkenalkan nama saya Saskia Rama Aulia. Untuk unit kinerja, dalam suatu rencana unit kerja, suatu bonus tunai yang dibayarkan ketika target tahun tertentu telah tercapai. Rencana ini dengan demikian menggabungkan aspek-aspek dari hak apresiasi saham dan saham kinerja. Dan yang ketiga, C, untuk insentif pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi dan berhak untuk menerima satu bonus untuk kinerja yang baik. Akan tetapi, sebagian kinerja mereka yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur. Kompensasi CEO. Kompensasi CEO ini biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris. Setelah CEO tersebut mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Dalam kondisi umum, komite tersebut mungkin hanya menerapkan presentasi yang sama untuk kompensasi CEO tersebut. Namun, komite itu mungkin memberikan tanda-tanda mengenai penilaian berbeda untuk kinerja CEO dengan memutuskan presentasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam aturan-aturan yang sekarang, perusahaan-perusahaan tidak harus menghitung biaya opsi saham sebagai beban, dan ada yang membebankan opsi secara sukarela. Untuk aturan berikut ini dikemukakan terhadap pembebanan opsi saham. Pertama, tidak seperti gaji opsi saham tidak melibatkan pengeluaran kas. Kedua, memilih opsi saham jauh dari mudah. Ketiga, memperlakukan opsi sebagai beban akan menurunkan laba dan mengurangi harga saham. Keempat, usaha awal yang membutuhkan banyak uang. Untuk yang D, yaitu insentif manajer unit bisnis. Pada manajer unit bisnis ini terdapat jenis-jenis insentif. Untuk jenis yang pertama yaitu penghargaan keuangan, menyangkut gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas seperti mobil, perjalanan wisata, keanggotaan klub, dan seterusnya. Dan untuk yang kedua yaitu penghargaan psikologis dan sosial. Pada penghargaan psikologis dan sosial ini meliputi kemungkinan promosi dan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dan juga lokasi geografi yang lebih baik dan pengakuan. Untuk ukuran bonus relatif terhadap gaji, yaitu terdapat dua paham pemikiran. Pada paham pemikiran ini yaitu yang pertama, A, penghargaan tetap. Penghargaan tetap ini menyatakan bahwa merekrut orang dengan baik, membayar mereka dengan baik, dan mengharapkan kinerja dengan baik. Untuk yang B, yaitu penghargaan variabel, menyatakan bahwa merekrut orang yang baik, mengharapkan kinerja yang baik, dan membayar mereka dengan baik jika kinerja benar-benar baik. Tingkat batas ini ada dua, yaitu batas atas tingkat adalah kinerja yang dapat mencapai bonus yang maksimum, dan untuk yang kedua, batas bawah adalah tingkat bawah di mana tidak ada penghargaan bonus yang akan diberikan. Dasar bonus insentif seorang manajer unit bisnis dapat berdasarkan pada data laba korporat atau laba bisnis atau campuran keduanya. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer berdampak langsung pada unitnya sendiri dan bukan pada unit bisnis yang lain. Dalam suatu perusahaan industri yang unitnya sangat bergantung satu sama lain, bonus manajer terutama dikaitkan dengan kinerja korporat karena kerjasama antar unit penting. Sistem tersebut dapat menemukan kaitannya kinerja dengan penghargaan dan dapat menciptakan masalah free rider. Untuk perusahaan
perusahaan diversifikasi terkait mungkin lebih baik untuk mendasarkan sebagian dari bonus manajer unit bisnis pada laba unit dan sebagian pada laba perusahaan guna menghasilkan campuran insentif yang tepat, yaitu untuk mengoptimalkan hasil unit sementara dan pada saat yang sama bekerja sama dengan unit lain untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Kriteria kinerja. Untuk kriteria kinerja yang pertama yaitu kriteria keuangan. Jika unit bisnis suatu pusat laba, kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis dan laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak dan laba bersih. Jika unit bisnis suatu pusat investasi, maka terdapat 3 keputusan yang dibuat, yaitu seperti definisi laba, definisi investasi, dan pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan infak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, saya Zeni Utami akan menjelaskan tentang penyesuaian untuk faktor yang tidak dapat dikendalikan. Jadi penyesuaian yang dilakukan dengan menghilangkan beban yang diakibatkan oleh keputusan yang dibuat eksekutif di atas tingkat unit bisnis. Adapun penyesuaian yang lain yaitu dengan menghilangkan dampak dari kerugian yang diakibatkan oleh kejadian alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan kecelakaan yang tidak disebabkan oleh kelalaian seorang manajer. Manfaat dan kekurangan target keuangan jangka pendek, yaitu manfaatnya itu dengan mendorong manajer untuk mencari cara baru berguna melaksanakan operasi saat ini dan menciptakan aktivitas baru berguna untuk memenuhi target keuangan. Dan untuk kekurangannya, yang pertama dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, manajer tidak mungkin investasi jangka panjang yang menjanjikan, yang merugikan hasil keuangan jangka pendek. Yang ketiga yaitu manajer termotivasi atau memiliki motivasi untuk memanipulasi data yang berguna dan bertujuan untuk memenuhi target periode sekarang. Slide yang selanjutnya. Mekanisme mengatasi bias jangka pendek. Mekanisme yaitu dengan melengkapi kriteria keuangan dengan tambahan mekanisme insentif dapat mengatasi orientasi jangka pendek dari cita-cita keuangan tahunan. Metode lainnya yaitu untuk mengoreksi ketidakcukupan dari kriteria keuangan dengan mengembangkan scorecard yang memasukkan 1 atau lebih kriteria non-keuangan seperti pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, kepuasan dari pelanggan, kualitas produk, pengembangan produk baru, pengembangan pegawai, dan tanggung jawab publik. Mekanisme lain untuk mengoreksi bias jangka pendek adalah untuk mendasarkan sebagian dari bonus manajer unit bisnis pada rencana insentif jangka panjang seperti opsi saham, fantom, dan saham kinerja. Rencana ini memfokuskan manajer unit pada kinerja tingkat perusahaan dan kinerja jangka panjang. Untuk yang slide selanjutnya, tolak ukur untuk perbandingan. Kinerja seorang manajer diukur dengan membandingkan hasil aktual, hasil yang nyata dengan anggaran laba, kinerja masa lalu atau kinerja pesaing. Praktik yang umum adalah mengevaluasi manajer unit bisnis terhadap anggaran laba. Pendekatan penetapan bonus. Pada pendekatan penetapan bonus, penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditetapkan dengan menggunakan rumus seperti persentase dari laba operasi unit bisnis dengan penilaian yang murni subjektif oleh atasan manajer tersebut, dan dengan menggabungkan keduanya yaitu menggabungkan rumus presentasi dari laba operasi unit dan dengan penilaian yang murni subjektif. Untuk slide yang selanjutnya, Oh iya, ditulis lagi. Nanti teori agensi. apa beberapa Teori agensi
mengeksplorasi bagaimana kontrak dan insentif dapat ditulis untuk memotivasi setiap individu atau karyawan untuk mencapai keselarasan tujuan dari perusahaan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Konsepnya, sebuah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak menyewa pihak lain yaitu agen untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan prinsipal dari CEO adalah agen mereka. Untuk selanjutnya, salah satu elemen kunci dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Kontrak insentif ini akan mengurangi perbedaan preferensi dari prinsipal dan agen. Yang pertama yaitu mekanisme pengendalian. Para penganut teori ini menyatakan bahwa ada dua cara utama untuk menangani masalah dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi, pemantauan, dan insentif. Yang pertama yaitu pemantauan. Prinsipal dapat merancang sistem pengendalian yang memantau tindakan agen, menghalangi tindakan yang meningkatkan agen dengan mengorbankan kepentingan prinsipal tersebut. Salah satu contoh dari pemantauannya adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Laporan keuangan adalah hasil tentang kinerja perusahaan diaudit oleh pihak ketiga dan kemudian dikirimkan oleh pemilik. Selanjutnya, yaitu kontrak insentif. Yang kedua, seorang prinsipal mungkin mencoba untuk membatasi perbedaan preferensi dengan cara menetapkan kontrak insentif yang sesuai. Semakin besar penghargaan agen tergantung pada ukuran kinerja, dan sebaliknya semakin banyak insentif yang ada bagi agen tersebut untuk memperbaiki ukuran. Oleh karena itu, prinsipal sebaiknya mendefinisikan ukuran kinerja sedemikian rupa sehingga hal tersebut menunjukkan kepentingannya. Kritik teori agensi dikemukakan pada tahun 1960-an dan sejak saat ini telah ditulis secara ekstensif dalam jurnal-jurnal akademik. Akan tetapi, teori tersebut tidak memiliki pengaruh praktis yang terlihat pada proses pengendalian manajemen. Ada pengembalian dalam dunia nyata. Yang selanjutnya, yang dimaksud dengan pengembalian itu sendiri yaitu bahwa seorang manajer menggunakan hasil dari teori agensi untuk membuat keputusan kompensasi yang lebih baik. Yang selanjutnya, kelompok kami memilih kasus 12.2, yaitu Crown Point Cabinetary. Pendahuluan saat itu adalah tahun 2002 dan Brian Stowell, CEO Crown Point Cabinetary, sedang merenungkan perubahan luar biasa yang dialami selama 9 tahun periode kepemimpinannya. Perusahaan manufaktur skala kecil tersebut beralokasi tempatnya di daerah perdesaan Claremont, New Hampshire. Crown Point memasok lemari kabin dapur bermutu tinggi yang dibuat sesuai pesanan dari pelanggan di seluruh Amerika Serikat. Perusahaan ini merupakan pemberi kerja yang dihormati dan diminati dalam komunitas kecil. Perusahaan ini menyombongkan bahwa perusahaan itu memiliki angkatan kerja yang terinspirasi dan termotivasi. Perusahaan tersebut telah memperoleh kepercayaan dari ribuan pelanggan dalam negeri, akan tetapi keadaan ini tidak selalu berlaku. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Novita Dwi Suryaningati akan melanjutkan presentasi dari Mbak Zeni.
Industri. Industri lemari kabinet di Amerika Serikat sangat terfragmentasi dengan lebih dari 5.000 produsen yang menghasilkan kabinet standar, stok kabinet, kabinet semi pesanan, semi kostum, dan kabinet sesuai pesanan kostum kabinet. Melalui berbagai saluran distribusi pada tahun 1998, produsen menguasai 15% pangsa pasar ini, sementara produsen terbesar kedua hanya menguasai 7%. Lebih dari separuh produsen mempekerjakan kurang dari 10 orang. Permintaan terhadap kabinet mengikuti tren industri konstruksi rumah tinggal distributor dan dealer, masing-masing mewakili sekitar 30% pembelian kabinet produsen. Sementara, pusat peralatan rumah dan pemborong mewakili sisanya dengan masing-masing mewakili jumlah yang sama. Kurang dari 1% kabinet dibeli secara langsung dari produsen bersama dengan kabinet standar bersama dengan munculnya peritel pengembangan rumah besar pada tahun 1990-an. Tren permintaan terhadap kabinet standar telah menguat, sementara pangsa pasar kabinet sesuai pesanan turun dari 26% pada tahun 1989 menjadi kurang dari 15% pada tahun 1999. PowerPoint dengan 85 tenaga kerja relatif dikategorikan sebagai produsen besar. Meskipun beberapa perusahaan produsen kabinet mempekerjakan lebih dari 1.000 orang, PowerPoint memproduksi kabinet yang dibuat berdasarkan pesanan dan dengan rata-rata penjualan pada tahun 2021 mencapai lebih dari $25.000 untuk satu set kabinet dapur, bersaing di pasar kelas atas dari pembuatan kabinet. Sejarah. Naustowel yang mendirikan bisnis ini pada tahun 1970 memproduksi kabinet pertama di garasi rumahnya dengan menerapkan prinsip kualitas dan jasa sekitar. Pada tahun 1992, Norm telah mengembangkan bisnis tersebut menjadi lebih dari 100 tenaga kerja, termasuk 7 anaknya. Sementara pendapatan perusahaan tumbuh secara substansial, laba mengalami penurunan. Brian Stowell, salah satu putra Stowell yang terlibat di perusahaan tersebut, mengelola penjualan pada tahun 1992, tetapi lebih memiliki minat untuk menjalankan bisnis tersebut. Atas persetujuan saudara-saudara kandung dan ayahnya, Brian memangku jabatan sebagai CEO pada tahun 1993. Next. Produk dan proses produksi. Produk dan proses produksi Crown Point memproduksi kabinet di pabriknya yang selama 33.000 kaki persegi, sekitar setengah ukuran lapangan bola. Fasilitas tersebut menurut standar pabrik produksi ringan tergolong sederhana, sebagaimana dibuktikan dengan sejajarnya persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Setiap lemari kabinet dengan sejajarnya persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Setiap lemari kabinet dengan spesifikasi dari pelanggan, desain dikirim ke lantai produksi di mana bahan baku dengan spesifikasi bahan baku terutama kayu, maple kayu, kayu pinus, dan kayu lainnya dipotong untuk membuat kerangka pintu dan kotak pekerjaan. Dibedakan berdasarkan tugas pekerjaan di lantai. Assalamualaikum warahmatullahi Khusus produk air dirakit dibungkus dengan struktur khusus dan disuruh menggunakan struktur. Kelompok kami terdiri dari dan terima sampai dengan barang dikirimnya nama Aulia dan 14 sampai 20 minggu. dan Mindback yang pertama Dan sebagian besar merupakan waktu tunggu sendiri lebih 10 hari. Meskipun dilakukan investasi di peralatan pemotong penyelesaiannya yang kangen dalam mengerjakan pengendalian manajemen dengan bagian penting dalam pembuatan kabinet Crown Point. yang kita Next. lakukan membuat
Z berdasarkan materi yang ada pada buku. Pertanyaannya, yang pertama, strategi apakah yang diterapkan oleh PowerPoint Kabinet tadi? Yang kedua, apakah yang menyebabkan perusahaan berubah? Yang ketiga, apakah pengalaman PowerPoint dapat diterapkan pada lingkungan bisnis yang berbeda? Online Next. standar materi. Sifatnya telah ditulis maka kita akan Jawaban dari soal pertama, strategi apakah yang diterapkan PowerPoint Kabinet tadi? kita Yaitu akan berubah sistem manajemen departemen produksi menjadi sebuah tim yang beranggotakan maksimal 12 orang. Rapat diselenggarakan setiap hari setelah ditempelkan untuk memfasilitasi komunikasi, kemampuan keluhan, mengusulkan perbaikan kerja dan menjadwalkan produksi. Adanya sistem ini membuat komunikasi antar karyawan dan tim manajemen serta antar pemegang saham tetap terbuka karena struktur produksi tim diimplementasikan. Sistem program pembagian keuntungan bersyarat yang dirancang untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan dengan perhitungan pembagian keuntungan didasarkan pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Next. Sistem penghargaan dan denda atas pemesanan yang tertunda, contohnya perusahaan memberikan penghargaan berupa makan siang bagi karyawan yang dapat mengurangi frekuensi pemesanan yang tertunda dan denda $1.000 bagi karyawan yang gagal memenuhi waktu pemesanan. Kenaikan upah bagi karyawan secara berkala untuk mempermudah karyawan dalam memperoleh pinjaman. Selain itu, perusahaan mengadakan program dana pensiun. Perusahaan menyusun peraturan dan pedoman kerja serta memberi wewenang kepada karyawan untuk memecat karyawan lain dengan alasan pelanggaran keselamatan kerja. Meningkatkan anggaran pemasaran dan dialokasikan untuk iklan di majalah perdagangan dan menggunakan jaringan dealer yang ekstensif. Next. Soal yang kedua, apakah yang menyebabkan perusahaan berubah? Jawabannya, perusahaan mengalami perubahan karena beberapa penyebab, yaitu hubungan antara manajemen dan karyawan kurang baik. Beberapa karyawan loyal terhadap perusahaan. Akan tetapi, jumlah besar posisi dibuka untuk rekrutmen sampai 4-5 kali dalam 1 tahun sehingga menyebabkan rata perputaran karyawan dalam 1 tahun mencapai 300%. Selain itu, tingkat ketidakhadiran karyawan tergolong tinggi. Buruknya pengendalian kualitas proses sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keterampilan untuk mengoperasikan peralatan walaupun perusahaan sudah melakukan investasi yang cukup besar. Selain itu, jangka waktu pemesanan dan produksi menghabiskan waktu selama 20 hari. Pemborosan biaya akibat perusahaan melakukan 3-4 kali pengerjaan sebelum sebuah kabinet diberikan keluar. Sistem insentif yang dianggap kurang memotivasi para karyawan pada tahun 1998, perusahaan menetapkan denda sebesar $250 bagi karyawan yang gagal memenuhi waktu pemesanan. Next. Soal yang ketiga, apakah pengalaman PowerPoint Kabinetary dapat diterapkan pada lingkungan bisnis yang berbeda? Jawabannya iya. Pengalaman PowerPoint Kabinetary dapat diterapkan pada lingkungan bisnis yang berbeda, terutama untuk perusahaan yang berkembang yang membutuhkan sistem kontrol manajemen saat perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan. Selain itu, menetapkan visi dan misi seperti yang dilakukan oleh Mr. Stowell untuk mewujudkan pertumbuhan visi tersebut. Walaupun akhirnya manajemen menghadapi beberapa perlawanan dari perubahan ini seperti keluhan sistem baru. Tetapi perubahan ini konsisten apabila seluruh karyawan menghargai dan mendukung perubahan sistem yang memberi manfaat kepada mereka. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 5. Berikutnya yaitu sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab yang akan dibuka 3 pertanyaan. Dimohon untuk perwakilan 3 kelompok yang tadi belum bertanya, silakan. Bisa lewat kolom chat atau dengan open mic ya. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak Arfa. Baik, perkenalkan saya atas nama Risti Arfa, perwakilan dari kelompok 4.
Pertanyaan saya yaitu, apakah jika sistem pengendalian manajemen ini dikaitkan dengan kompensasi memiliki dampak atau pengaruh, dan mengenai hasil yang akan dicapai itu seperti apa? Sekian, Kak. Baiklah, sepertinya sudah terkumpul 3 jawaban ya. Mungkin untuk kelompok 5 bisa langsung menjawab. Untuk pertanyaan yang sudah tahu jawabannya, sudah ada jawabannya. Saya ingin menjawab untuk pertanyaannya kelompok 2. Pertanyaannya dari Mbak Ayu. Jika perusahaan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh karyawan maupun oleh perusahaan itu sendiri, bagaimana bentuk kompensasi yang diberikan? Jadi, semisal perusahaan itu merugi akibat dari pemasukan atau operasional perusahaan itu sendiri, maka karyawan tidak berhak untuk mendapatkan bonus, tetapi masih berhak untuk mendapatkan kompensasi berupa gaji. Sedangkan jika karyawan tersebut yang mengakibatkan kerugian, maka karyawan tersebut itu juga tidak berhak mendapatkan bonus karena kan menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut, sehingga tidak mendapatkan kompensasi pada karyawan yang mengakibatkan kerugian, tetapi karyawan tersebut mendapatkan denda. Biasanya itu berupa mengganti rugi, seperti mengurangi dari upah atau gaji karyawan tersebut. Bagaimana Mbak Ayu? Apakah bisa diterima? Bagaimana dengan Mbak Ayu? Apakah bisa dimengerti jawaban dari Mbak Zeni? Baiklah, ini saya sekedar konfirmasi ya. Ini ternyata ada 2 pertanyaan yang masuk dari kelompok 4. Jadi untuk kelompok 5 ini mungkin bisa pilih salah satu saja ya untuk yang kelompok 4. Ada pertanyaan dari Mbak Elsa atau Mbak Risti. Jadi pilih salah satu saja. Dan untuk kelompok yang belum bertanya ini sepertinya kelompok 3 ya. Saya persilakan kelompok 3 untuk menyatakan pertanyaan. Saya mau menjawab pertanyaannya Mbak Risti. Ya, silakan Mbak Anggita. Jadi pemberian kompensasi dalam suatu organisasi itu merupakan suatu esensial karena terkait dengan perilaku, kinerja, dan efektivitas. Itu kan tujuannya dari organisasi tersebut ya. Sebuah perusahaan itu hendaknya memberikan kompensasi terhadap karyawannya secara tepat. Artinya kompensasi yang diberikan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawannya. Dengan demikian, jelas bahwa perasaan mempengaruhi perilaku kerjanya, seperti mereka akan rajin, produktif, tidak malas, mereka akan lebih semangat lagi, dan sebagainya. Nah, hasil dari kerja karyawan itu tercerminkan dari tingkat rendahnya kinerja karyawan secara kualitasnya dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja karyawan itu berkaitan erat dengan sistem pemberian kompensasi yang diterapkan oleh lembaga atau organisasi tempat mereka bekerja. Pemberian kompensasi yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja seseorang. Seperti itu. Bagaimana Mbak Rizky?
Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baiklah, mungkin ada kelompok lain yang belum bertanya. Saya persilakan untuk bertanya. Maaf Mbak Alfi, apa saya boleh menjawab pertanyaannya Mbak Elsa? Ya, silakan. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Jadi, pertanyaannya Mbak Elsa, bagaimana sebaiknya perusahaan dan karyawan menyikapi masa krisis tengah pandemi terhadap manajemen kompensasi, dan jika perusahaan terpaksa harus mengurangi gaji karyawan pokoknya, itu apa? Jawabannya yaitu untuk membuat komunikasi karyawan dan perusahaan lebih smooth, kedua pihak seharusnya berada di halaman yang sama saat menghadapi krisis. Perlu ada sikap bersama dan jangan sampai misalnya karyawan sudah sampai survival mode, tetapi manajemen perusahaan tidak memperlihatkan survival mode dan juga sebaliknya. Dengan sikap yang sama, HR lebih mudah menyampaikan kondisi perusahaan sebenarnya dan rencana ke depan untuk kelanjutan usaha. Bentuk komunikasi bukan lagi kendala, meski tidak ketemu fisik, interaksi justru lebih sering dengan teknologi. Tinggal buka browser untuk meeting. Gimana Mbak Elsa jawaban dari saya? Apa sudah jelas? Baik, cukup Alfi saya kira. Oh iya, Bu. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Mungkin ada saran dan masukan dari Bu Ana. Saya persilakan Bu Ana untuk memberikan komentar. Ya, baik Alfi, terima kasih sudah dibantu menjadi moderator. Baik, untuk kelompok 5, tadi videonya sudah cukup bagus ya, kompak. Terus saya coba dari YouTube itu bisa bersuara. Terus hanya coba di ini ya, diedit lagi mana yang bisa dikurangi maksimal 3 menit ya, kemudian nanti diunggah ke YouTube ya. Nah, kemudian untuk mind mapnya itu sudah mulai dari tengah, saya lihat ya, bisa ditampilkan. Kemudian untuk sub pokok bahasanya itu sudah jelas dengan warna-warna yang berbeda, itu akan lebih memudahkan kita untuk memapping pikiran kita bahwa dalam manajemen kompensasi ini yang akan dibahas ya. Nah, materi manajemen kompensasi ini merupakan materi akhir dari proses pengendalian manajemen ya. Karena di sini tujuannya sebetulnya
manajemen itu memberikan penghargaan ya, kepada karyawan yang berprestasi. Nah, tentunya ini dilihat dari pengukuran kinerja manajemennya yang sudah disampaikan oleh kelompok 4 ya. Itu ada rumusan-rumusannya, nanti dilihat dengan KPI-nya ya, Key Performance Index-nya berapa dari hasil kinerja yang ada masing-masing karyawan itu, kemudian nanti dikalikan dengan patokan untuk bonusnya ya. Jadi di sini kompensasi yang dikatakan, yang dimaksud di sini itu adalah tambahan di luar gaji ya, tambahan luar gaji. Kalau gajinya sendiri itu sudah masuk di dalam kompensasi gaji pokok, tapi yang dimaksudkan di sini adalah penghargaan itu tambahan di luar gaji karena ada prestasi ya. Nah, ini menjadi penting atau bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan ya, karena dengan adanya penghargaan itu karyawan akan lebih giat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang direncanakan, dan kalau itu harapannya tercapai, dia mencapai target, maka kan yang diuntungkan juga perusahaan. Jadi sama-sama saling memberikan ya, take and give untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Perlu diingat bahwa kompensasi atau penghargaan berupa reward ini yang diberikan, kalau kita lihat tadi dari beberapa hasil penelitian bahwa itu menjadi reward positif itu yang menjadi motivasi bagi karyawan itu dia untuk melaksanakan tugasnya bisa lebih baik dan dia bisa mencapai prestasi dibandingkan dia bekerja dalam keadaan tertekan ya. Dan perlu diingat lagi bahwa untuk kompensasi yang diberikan itu tidak harus selalu di dalam bentuk keuangan, tetapi juga ada yang non keuangan ya. Nah, tapi walaupun nanti ujungnya itu juga keuangan ya, final keuangan itu bisa misalkan bonusnya perjalanan ke luar negeri ya, itu bisa jadi bonus. Kemudian adanya tambahan tanggung jawab. Nah, tentunya kalau tambahan tanggung jawab ini ada kenaikan di gajinya ya, karena tanggung jawabnya bertambah, peningkatan kesejahteraan. Karena itu kompensasi ini menjadi penting karena dia menjadi finishing dari proses pengendalian manajemen ya. Nah, dikatakan tadi juga ada, tidak harus berupa cash money, bisa juga itu berupa saham ya. Dengan saham yang diberikan sebagai bonus itu perusahaan akan merasa juga ikut memiliki perusahaan ya, sehingga ini akan dia merasa lebih giat lagi untuk bekerja karena nantinya ada harapan bagian dari dividennya yang dia dapat dari saham itu ya. Nah, ini akan memotivasi dia bekerja lebih baik lagi. Nah, itu yang untuk kompensasi. Jadi untuk kasusnya 12.2 ini juga sudah dijawab. Untuk pertanyaannya ada 3 pertanyaan. Front point cabinetry, ini perusahaan yang membuat lemari kabinet ya. Terus presentasi, ini masih ada beberapa yang masih membaca, perlu berlatih lagi ya untuk presentasi supaya saudara benar-benar bisa menghayati ya. Terus bisa dijelaskan juga dengan bahasa saudara ya. Untuk pertanyaan dari
teman-teman kelompok question and answer ini saya lihat sudah ada kerjasama saling membantu antar anggota tim ya, untuk menjawab pertanyaan yang tersedia ya. Bagus ya untuk kompaknya ini. Baik, secara keseluruhan selamat untuk kelompok 5 ya untuk presentasinya, dan tolong dicatat tadi perbaikan-perbaikannya yang nanti itu setelah diperbaiki baru dikumpulkan ke PJMK. Masih ada yang ditanyakan mungkin dari kelompok 5 maupun kelompok yang lain? Ibu, saya itu Bu, absen yang tadi yang pertemuan 12 belum absen Ibu. Oh ya, kamu saja, Rudiana saja. Banyak. Saya juga Bu, lupa. Oh, ini saja Erlika nanti di di list ya. Nanti ya, akan kirimkan ke saya. List kok. Oh ya, ya. Ya, baik. Memang ada 2 pertemuan dengan waktu yang berbeda ya. Dengan demikian, nanti pekan depan pertemuan kita terakhir itu adalah kelompok 6 dan 7 ya. Nah, kalau untuk proses pengendalian manajemennya materinya sudah selesai ini. Pekan depan tinggal kita pengendalian atas strategi yang berbeda ya, serta organisasi jasa. Masih ada yang ingin tanyakan? Cukup Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, dengan demikian berakhirlah sudah perkuliahan kita. Bisa kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk partisipasinya kelompok 4 dan 5, moderator Rudiana dan Alfi serta Erlika yang sudah menyiapkan link Jimit-nya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,